Saya mengajak teman-teman semua untuk mengingat-ingat kembali sejarah atau catatan presiden yang pertama sampai dengan hari ini. Banyak catatan dan kesan dari masing-masing presiden itu. Tapi saya hanya mengambil satu catatan saja. Soekarno yang begitu diagung-agungkan dengan kekuasaan yang superpower pada masanya, dia tidak mempersiapkan anaknya untuk menjadi penerusnya. Soekarno tidak melakukan itu. Sekarang kita lihat Soeharto. Soeharto 32 tahun berkuasa. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi dari sisi Pak Harto mempersiapkan anaknya menjadi pewaris kekuasaan yang ada di tangannya, kita bisa lihat waktu itu ada yang namanya Mbak Tutut. Mbak Tutut di akhir pemerintahan Soeharto sebagai ketua DPP itu diberikan jabatan politik, itu pun menjadi menteri sosial yang portofolionya bukanlah sebuah menteri yang sangat strategis. Padahal Mbak Tutut waktu itu adalah salah satu ketua DPP, Partai Golkar, partai berkuasa. Kemudian kita lihat penggantinya, Habibie. Apalagi Habibie, dia betul-betul tidak mempersiapkan anaknya untuk menjadi penggantinya. Tentu dengan berbagai macam alasan. Kemudian kita lihat juga satu lagi nih, Pak Gus Dur. Sama. Mungkin karena kekuasaan di tangannya begitu pendek. Tapi kalau kita melihat track record Gus Dur, sepertinya itu tidak akan Gus Dur lakukan. Lalu kita lihat Megawati. Megawati pernah menjadi presiden dengan nama besarnya sebagai putrinya Soekarno. Dia juga tidak mempersiapkan putrinya untuk menjadi pewaris kekuasaannya. Kalaupun dia wariskan di internal partainya, tidak menggunakan instrumen negara seperti Mahkamah Konstitusi ataupun lembaga lain. Sekarang kita lihat satu lagi ini, SBY. SBY 10 tahun berkuasa. Dia juga tidak mempersiapkan anaknya untuk menjadi penggantinya sebagai wakil presiden ataupun presiden. Dia mengikuti jejaknya Megawati atau pimpinan-pimpinan partai politik. Menempatkan atau mewariskan ketua umum partai kepada anaknya. Tapi kan juga dia tidak mengganggu lembaga negara, institusi negara, tidak mempermainkan hukum negara. Sekarang kita lihat Presiden Jokowi secara telanjang menggunakan instrumen negara, mengangkangi semangat reformasi. Demi untuk apa? Mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Sekalipun orang mengatakan bahwa demokrasi tidak ada dinasti, memang betul. Tetapi mengangkangi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anaknya, saya kira semua orang tahu bahwa itu adalah perbuatan tercela dalam sebuah proses demokrasi. Padahal Jokowi mestinya meninggalkan legasi. Tapi memang selalu ada pilihan meninggalkan kekuasaan dengan kemuliaan atau meninggalkan kekuasaan dengan kehinaan. Makanya ada yang mengatakan enough is enough. Sekali lagi, Pak Jokowi, enough is enough.